Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Misbul Anam. Bisa kamu panggil dengan nama Anam. Nah, di sini kan kebetulan video pertama aku. Nah, di sini aku bakal menjelaskan kenapa sih aku lebih memilih untuk jadi pengusaha dibanding untuk bekerja. Nah, kenapa ya kira-kira? Belum aku spill alasannya kenapa sih kok bisa aku kepikiran buat jadi pengusaha gitu. Nah, awalnya tuh pas aku kelas 12 akhir. Nah, di situ kan aku udah mau lulus, terus kepikiran lah pengen nyoba-nyoba bisnis. Cuma di situ aku belum ketemu gitu. Bisnis apa sih yang cocok buat aku, yang sesuai sama passionku gitu. Nah, terus aku udah mulai nyoba nyari rekomendasi bisnis tentang dari angkringan ataupun jualan-jualan makanan. Cuma aku ngerasa kurang cocok dan kurang yakin buat bisa bertahan. Nah, terus kan aku punya sahabat nih, aku punya temen lah, temen dekat. Nah, itu aku coba nanya rekomendasi bisnis dong ke dia apa. Ternyata dia udah jualan dulu guys, jadi jualan skincare namanya. Dia udah gabung sekitar 6 bulan lebih dulu dari aku, dan disitu juga udah tabungannya lumayan, dan disitu aku jadi ikut kepengen dong, kepengen join jadi bisnis gitu, join pengen punya bisnis lah. Nah, terus aku join bisnis. Nah, disitulah awal kenapa aku jadi pengen pengusaha. Nah, selanjutnya apa aja sih alasannya? Cekidot yes. Alasan yang pertama itu karena waktu guys. Perbedaan waktu dari ketika kita jadi seorang pengusaha dan seorang pekerja itu menurutku pribadi sangat-sangat berbeda. Kenapa guys? Karena kalau kita bekerja itu waktu kita tuh dibatasi. Kayak ketika kita berangkat kerja mulai dari jam 6 dan selesai bekerja jam 4 sore, ataupun kalau kita dapat lemburan kan itu juga bisa malam guys. Nah, menurutku pribadi ketika aku menjadi, kan aku udah nyoba gitu jadi punya bisnis sendiri, dan itu benar-benar aku ngatur waktunya sendiri. Jadi aku merasa lebih bebas dan lebih punya kuasa gitu dalam waktuku sendiri. Tapi memang guys, dalam bisnis juga ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan yang aku suka itu salah satunya waktu guys. Jadi waktu kita tuh nggak terbatas, tapi jangan mentang-mentang waktu kita nggak terbatas kita malah jadi males-malesan guys. Itu sih, itu susahnya di situ. Tapi aku sangat suka ketika waktuku tuh nggak terkekang sama sesuatu guys. Nah, yang kedua apa ya kira-kira? Nah, yang kedua itu adalah usaha. Nah, menurutku pribadi usaha yang kita keluarkan untuk bekerja itu sangat tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Itu menurutku dari pandanganku dari beberapa orang yang terjadi di lingkungan sekitarku gitu guys, yang udah mulai bekerja. Kan aku juga kebetulan kan udah lulus tahun nih, jadi kan beberapa temanku udah ada yang bekerja. Nah, menurutku pribadi apa ya waktu yang waktuan usaha yang mereka spend buat untuk bekerja itu hasilnya benar-benar gas banding guys, atau mungkin mohon maaf ya itu jauh dari kata UMR. Nah, beda lagi kalau kita jadi owner bisnis guys. Jadi kalau kita jadi owner bisnis, semakin kita berusaha buat kembangin bisnis kita, atau kita lebih fokus buat gimana sih bisnis kita bisa buat naik, bisa buat berkembang, bisa buat kita lebih laris, mungkin itu hasilnya benar-benar sebanding menurutku gitu. Kalau kita bekerja, kita udah capek-capek mengeluarkan usaha kita dengan penuh kerja keras gitu dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, ternyata gaji kita mohon maaf ya itu jauh dari UMR. Itu benar-benar menurutku rugi sih guys. Kalau pandanganku pribadi, sebagai aku kan udah pernah, aku kan sekarang juga nyoba bisnis guys. Jadi usaha yang ku keluarkan untuk bisnisku tuh belum seberapa, tapi hasilnya tuh bener-bener udah kerasa banget gitu. Contoh kecilnya itu aku udah bisa beli HP, padahal pas itu waktu masih kelas 12 tuh aku udah bisa beli HP guys berkat bisnis. Nah, alasan yang ketiga itu apa sih? Alasan yang ketiga itu uang. Pastinya kan kita semua itu gak munafik lah, butuh yang namanya uang. Dan kita juga cenderung selalu mencari uang yang banyak gitu.
banyak kan orang yang pengen kerja mudah tapi uangnya banyak. Nah, jadi owner bisnis solusinya. Tapi apa ya guys, menurutku pribadi kalau kita bekerja tuh susah buat dapetin income yang kita impikan gitu. Misal kita bermimpi punya income 2 digit, tapi kalau kita bekerja itu, kalau dipikir secara logika aja, sekarang kerja di mana yang gajinya dapat 2 digit? Palingan cuma ke luar negeri kan, tapi kalau di Indonesia mana? Gak ada kan lowongannya. Nah, beda lagi kalau kita nyoba buka bisnis sendiri. Tapi memang guys, kuakui nyoba buka bisnis tuh benar-benar menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Tapi tenang aja, itu hanya untuk 1 sampai 3 tahun pertama kok guys. Itu benar-benar ujian terberatnya di situ. Jadi benar-benar harus kuat. Nah, pengalamanku pribadi guys, aku nyoba bisnis baru sekitar 1 sampai 1,5 tahun tuh, uangnya yang udah aku dapetin tuh lumayan banget dan benar-benar cukup buat hidup di Kabupaten Kebumen ini. Jadi menurutku nggak rugi banget buat kamu yang masih sekolah ataupun yang udah lulus juga nggak apa-apa buat nyoba untuk jadi pembisnis. Sebenarnya jadi pembisnis tuh nggak harus butuh modal yang banyak guys. Banyak banget peluang-peluang yang bisa kamu dapat asal kamu mau mencari. Bisa jadi affiliate ataupun dropship, itu menurutku yang gratis ya teman-teman, buat kamu yang nggak pengen modal lebih. Nah, aku juga sangat-sangat salut dan benar-benar bangga sama anak-anak sekolah yang udah mulai nyoba bisnis teman-teman. Itu menurutku keren banget dan perlu diapresiasi. Karena pribadi aku jujur nyesel, kenapa sih aku nggak memulai bisnis dari sejak umur SMP itu. Maksudnya sejak aku sekolah SMP. Bayangkan aja kalau aku SMP udah mulai bisnis, itu aku SMK udah benar-benar guys, menurutku pribadi itu aku lihatnya benar-benar udah sangat-sangat cukup buat hidup di sini gitu. Wong aku baru nyoba bisnis belum ada setahun, itu aja udah bisa beli impian pertama aku gitu, beli HP. Itu kan benar-benar guys, buat kamu yang masih takut mulai bisnis itu rugi banget gitu. Aku aja tuh ngerasa nyesel kenapa aku baru mulai sekarang gitu. Jadi buat kamu yang masih bingung ataupun takut buat nyoba bisnis, bisa banget dikonsultasikan sama aku. Nanti bisa aku ajarin atau mungkin bisa kasih saran buat kamu yang pengen nyoba bisnis. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Semoga materi kali ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan juga bisa membuka atau membuat kamu jadi punya perspektif baru dalam memandang bisnis ataupun bekerja. Mending bisnis atau bekerja sih? Prefer menurutku mending banget bisnis. Mungkin emang susahnya di awal guys, tapi percayalah 5 tahun kamu udah bangun bisnis tuh, wah, udah kaya sih kamu itu. Terima kasih guys, see you next video, bye bye.